Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Jayanu. Kali ini saya sedang berada di luar Jakarta nih pemirsa. Sekarang saya berada di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Jadi dari Palembang jauh lagi. Nah, pasti pemirsa penasaran nih. Biasanya berita apa aja sih yang saya sajikan. Nah, kali ini saya juga pengen tahu ada apa di Musi Banyuasin ini nih. Karena kita penasaran. Karena ada suatu permasalahan mengenai lahan. Ini berbicara dengan hak dari masyarakat, dari ada beberapa desa. Nah, nggak usah lama-lama lagi. Sekarang saya bersama masyarakat desa Muara Merang dan desa Mangsang ya. Oke. Dan ada kuasa hukumnya Bang Rudi juga Bang Ujang. Nah, sekarang saya perkenalkan dulu nih. Yang pertama paling pojok tuh Bang Ujang Priyatna, Esa. Assalamualaikum. Ini kuasa hukum dari masyarakat. Kemudian Bang Rudi Manuel Saragi, Bang, sebagai kepala kuasa hukum. Kemudian Pak Erwin, perwakilan dari warga. Kemudian Pak Jumeri sebagai perwakilan juga ketua ya. Kemudian Pak Helmi atau Pak sebutnya Anang Suwe ya. Oke. Nggak usah lama-lama nih, karena juga saya penasaran. Kok tumben saya jauh-jauh dari Jakarta ke sini? Masalahnya apa sih? Nah, sekarang saya mau langsung ke Pak Jumeri nih ya sebagai ketua ya. Bisa jelaskan secara singkat Pak, kenapa permasalahan ini muncul dan sampai hari ini katanya ada pertemuan kita ya. Tadi ada pertemuan di kantor Bupati Musi Banyuasin ya. Benar. Nah, boleh ceritakan sedikit Pak, kenapa permasalahannya awalnya bagaimana sehingga pada akhirnya kejadian ini terjadi sampai hari ini. Ya silakan Pak. Begini, awalnya kita kan dari Desa Muara Merang. Itu di Desa Muara Merang ada satu perusahaan yang bernama PT PWS yang membangun kebun luasnya sekitar 14.000 lebih. Dan awal dari pembangunan itu tahun 1996 yang hingga sampai saat ini perusahaan ini belum ada pemberian plasma kepada masyarakat Desa Muara Merang. Untuk itu kami dari masyarakat Desa Muara Merang untuk menuntut hak masyarakat yaitu plasma dan kompensasi Pak. Jadi sampai saat ini kita selalu berusaha dan selalu berkoordinasi dengan pihak kabupaten, pihak pemerintah desa, bahwasanya kami minta plasma dan kompensasi, tetapi jawaban dari pihak pemerintah selalu mengatakan itu tidak ada plasma karena perusahaan ini katanya dari perusahaan luar yaitu yang memakai dana PMA. Jadi hingga pemerintah desa mengatakan bahwa tidak ada plasmanya. Untuk itu kami minta tolonglah kepada pihak pemerintah terkait untuk bisa memberikan jalan solusi bagaimana caranya supaya masyarakat ini mendapatkan plasma itu Pak. Ternyata permasalahan kompensasi Pak ya. Ya. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Pak Anang nih. Kayak Pak Anang kayaknya yang dituakan ya. Yang saya juga ngobrol-ngobrol sempat sebelum kita ini bagaimana awalnya. Pak, boleh ceritakan sedikit aja Pak. Kenapa dari awalnya permasalahan sehingga sampai hari ini ada istilahnya masalah ini bisa terus deadlock gitu Pak. Bapak mungkin bisa ceritakan secara singkat sebagai yang dituakan nih Pak. Ya, sekarang kan masyarakat itu mulai perkebunan ini tidak ada imunikasi perusahaan itu berdiri sebenarnya. Jadi masyarakat itu semenjak ini mempertanyakan hak-hak mereka. Karena mereka ini merasa di desa ini kan punya hak. Itu. Sedangkan mereka menanyakan HTR hutan mereka, tanah adat mereka. Betul. Sampai sekarang mereka itu tidak punya. Jangankan lahan pekarangan perkebunan, pekarangan rumah juga masih banyak yang belum ada. Nah, itu. Oke. Terima kasih Pak Anang. Nah, sekarang saya mau ke perwakilan warga ya, salah satunya Pak Erwin ya Pak ya. Pak Erwin, melihat situasi begini, Bapak melihatnya bagaimana nih Pak? Sampai ini masalah juga belum selesai. Bahkan yang saya dengar-dengar ini justru dari pihak swastanya, dari pihak itunya udah mau kerjasama, tapi kok ada pihak lain nih yang mempersulit gitu loh. Menurut Bapak bisa jelaskan sedikit Pak? Ya, kalau masalah ini Pak, sebenarnya kami sangat prihatin Pak. Yang namanya permasalahan ini bukan baru-baru Pak. Mulai dari tahun 2005 sebenarnya Pak. Iya. 20 tahun.
Nah, sementara tadi kami sangat kecewa dengan penyampaian Bu Ruby dari Pemda Mubah yang menyatakan di tahun 95 itu tidak ada kewajiban plasma. Sementara waktu itu kan sudah ada yang namanya Inpres nomor 1 tahun 86, Perda Sumsel nomor 17 tahun 98, itu sudah jelas. Yang menyatakan 1 kapling perkebunan untuk masyarakat plus 0,5 untuk perumahan. Nah, jadi dari pernyataan Bu Ruby sangat mengecewakan kami selaku masyarakat. Begitu zalim kepada masyarakat. Apa mungkin walaupun itu PMA tidak diberikan kewajiban? Seharusnya jangankan PMA, BUMN saja itu wajib. Kalau memang dia mau melihat di mana yang namanya plasma itu. Di sini sangat jelas, Pak. Yang namanya PTPN. Itu kalau kita lihat dari Sungai Lilin, itu ada yang namanya Philip 1, Philip 2 itu di era Pak Harto. Jadi kalau yang namanya plasma itu bukan baru-baru, Pak. Sudah ada kewajiban di zaman Pak Harto sampai sekarang. Itu masyarakatnya sudah sejahtera. Kok zaman sekarang ini Bu Ruby bilang gitu, sangat mengecewakan bagi kami selaku masyarakat. Jadi ada apa dengan pembuka Mubah ini? Nah, jadi kami minta ke depannya kepada Pak Prabowo selaku Presiden, ya mungkin lebih bisa berperan lah untuk mengurus permasalahan PTPWS ini. Karena selama ini setiap masyarakat datang ke Mubah selalu seolah-olah tidak ada pembelaan dari pemerintah. Seakan-akan mereka ada keberpihakan mulai dari pemerintah sampai aparat, tidak pernah mengurus masyarakat. Bahkan masyarakat itu seolah-olah selalu merasa dizolimi. Ya itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Saya langsung ke Bang Rudi nih sebagai kuasa hukum. Bang, melihat situasi seperti ini, Abang sebagai kuasa hukum juga pandangan secara hukum nih Bang, boleh jelaskan lebih detail lagi Bang, karena kan mungkin tadi dari Pak Erwin menjelaskan bahwa ada ketidakpuasan nih ya masyarakat. Mungkin masalah hukumnya atau mungkin ada peraturan pemerintah atau bagaimana yang maaf dilanggar nih. Sebenarnya dari pertemuan tadi, mungkin pertemuan hari ini mereka bertemu mungkin dari pihak perusahaan dan pihak warga udah oke, tapi ada dari pihak pemerintah setempat nih ada pelanggaran hukum yang mereka membiarkan gitu. Bapak sebagai Pak Rudi sebagai kuasa hukum juga ahli dalam hukum bisa jelaskan nih kepada masyarakat, kepada pemirsa supaya mereka tahu nih apa sih dasar hukumnya nih sehingga masalah ini terjadi, boleh Pak? Dari hasil kita rapat tadi, ya jujur kami sangat kecewa, ya karena ya dari pejabat-pejabat di sana, ya mereka itu ya masih bersikeras tidak memberikan. Ya, padahal tuntutan kami hanya satu, ya tadinya awalnya plasma tidak menjadi plasma, ya berupa ya dana hibah, ya di mana masyarakat hanya meminta kompensasi saja, ya selama ini ya yang belum diberikan, ya dan kedua ya masyarakat hanya meminta hanya di 2 desa. Ya kenapa hanya di 2 desa? Ya karena di dalam HGU dan IUP ya itu mengatakan hanya di 2 desa, Muara Merang dan Mangsang. Itu udah kami sampaikan di situ. Ya kalau ya regulasinya yang mengatakan seperti hanya di 2 desa. Betul. Ya dan kami ya kan tidak akan menolak jika ya IUP dan HGU-nya itu ya mereka ganti. Masukkan desa yang kepayang itu, ya. Jadi kami akan menerima, ya. Tetapi mereka tidak mau, ya kan, dan tidak ada tanggapan kepada kami. Dan lucunya juga, ya mereka ini ya seakan-akan ya tidak pro kepada masyarakat, ya. Jadi mereka malah mengatakan kalau seandainya tidak puas, tidak ada jalan keluar, ya kita disuruh untuk masuk ke ranah pengadilan. Kan lucu ini. Ya ini kan hal yang simpel. Ya masyarakat sudah mengalah, ya sudah mau menerima, cuman hanya mengenai ya desa. Betul. Ya kalau misalkan jadi 3 desa, itu kan melanggar konstitusi. Karena dalam bunyinya yang mengatakan setiap perusahaan harus mendirikan perkebunan kelapa sawit harus memberikan plasma minimal 20% kepada masyarakat sekitar. Nah masyarakat sekitar itu hanya di 2 desa, Muara Merang dan
Mangsang, tidak ada desa Kepayang. Nah, desa Kepayang itu mengaku bagian dari desa Muara Merang. Nah, kalau seandainya mereka mengaku sebagai desa Kepayang yang dulunya bagian dari Muara Merang, harusnya mereka itu ya dalam permintaannya masuk ke desa Muara Merang, bukan membangun ya kan desa sendiri. Ya dalam arti ya tuntutannya tetap dua desa, Muara Merang dan Mangsang. Ya, kami mengawal seperti ini supaya tidak ada pelanggaran konstitusi karena regulasinya hanya desa Muara dan Mangsang yang ada di sana. Berbicara tadi Pak Jumeri ngomong tentang kompensasi, Bang. Nah, tadi kan mungkin dibicarakan juga kompensasi. Itu bagaimana, boleh ceritakan sedikit aja? Ya, kompensasi dulu waktu itu kita malah lebih luar biasa ya, sekitar 90 M, ya kan? Nah, dari pihak perusahaan ya dengan Dispun ya dia menghitung, mengkalkulasikan bahwa keuntungan perusahaan ya sekian ya, sehingga perusahaan memberikan sekitar 45 M. Nah, 45 M ya itu dibagikan kepada 3 desa. Ya kan, dan pastinya masyarakat itu menolak 3 desa. Ya, kenapa? Kalau seandainya diberikan, itu akan menjadi jurisprudensi yang berkelanjutan. Ya, jadi ada yang lucunya mereka mengatakan waktu itu ya bahwa PWS itu berdiri sebelum adanya Permentan. Tapi mereka lupa dan mereka nggak tahu itu ketika saya kasih tahu bahwa ada Impres yang mengatakan, Impres nomor 1 1986 mengatakan ya kan bahwa perusahaan yang memberikan perkebunan plasma harus memberikan memberikan plasma 2 hektar ya, bukan 20%, 2 hektar plus 0,5 hektar ya kan. Nah, itu bunyinya. Kalau yang sekarang 20% betul. Kalau dulu per kakak itu 2 hektar plus 0,5 ya kan, malah lebih parah lagi. Nah, mereka nggak tahu, sampai saya tadi ngomong seperti itu ya kan, mereka nggak tahu itu. Ya, jadi ya tolonglah ya Pak Bupati ya, Bapak Toha, Bapak Bupati yang baru ya, kami berharap ya ada angin segar lah, ada solusi yang terbaik ya buat masyarakat. Ya, karena banyak oknum-oknum pejabat Pak di sini yang bermain. Ya, kenapa? Ya, karena mereka terlalu berat. Perusahaan tidak keberatan. Ada masalah, ada masalah ya? Ya, tidak ada masalah. Perusahaan mengatakan bahwa kami siap apapun itu, mengenai plasma ataupun kompensasi atau dana hibah atau apapun itu, ya perusahaan siap. Kan lucu, menjadi keanehan. Nah, makanya ya untuk mungkin Bapak Presiden Prabowo ya ini perlu ya ditindaklanjuti, mungkin dari Kepala BPN juga bisa Bapak perintahkan, Kepala Kejaksaan Agung juga perintahkan supaya diperiksa ini para pejabat-pejabatnya. Karena saya dengar waktu itu orang Kejaksaan Agung datang memeriksa mereka kemarin waktu itu dan terhenti karena dibilang saya bukan kuasa hukum masyarakat lagi. Ya, padahal itu hanya oknum yang mengatasnamakan masyarakat. Nah, Bang, beberapa waktu yang lalu katanya saya dengar juga ceritanya nih. Ini juga mungkin kalau saya bilang ini bisa rekor Indonesia nih. Masyarakat pernah melakukan demo ya, 24 hari ya. Betul. Nah, itu boleh cerita sedikit nah, Bang. Ini luar biasa loh pemirsa, 24 hari demo untuk memperjuangkan hak-hak ini. Boleh ceritakan sebentar? Ya, waktu itu ya karena masyarakat dijanji-janjikan ya, jadi dusta dari para pemimpin-pemimpin di daerah ini, ya kan, akhirnya masyarakat itu jenuh dan masyarakat itu kecewa dan masyarakat itu mungkin memuncak, ya sehingga mereka melakukan aksi demo. Ya, mereka melakukan aksi demo pun koordinasi dengan saya dengan catatan jangan sampai anarkis. Ya kan, itu catatan saya. Kalau anarkis kalian, saya suruh mereka tuh tangkap kalian. Nah, ketika di dalam menuntut
hak-hak masyarakat, melakukan aksi damai, ya kan. Nah, masyarakat banyak yang mungkin saat itu diintimidasi, ditakut-takutin akan ditangkap dan sebagainya, ya kan. Nah, saya kebetulan waktu itu tidak hadir, ada kerjaan, tetapi masyarakat sini ketua-ketua, ya kan, teman-teman menghubungi saya. Sampai waktu itu, ya kan, saya lupa Kasat atau Kapolres atau siapa, ya kan, meminta saya untuk mereka itu bubar. Saya bilang, ya kan, kalau mau bubar, kasih hak masyarakat, ya kan? Kalau nggak dikasih hak masyarakat, jangan nyuruh saya bubar, ya, karena itu masyarakat kalian, bukan masyarakat saya. Iya. Jadi urus saja kalian sendiri. Saya bilang begitu. Betul. Ya kan? Nah, mereka mohon dari pihak Pemkapnya, ada asisten 1, ada Kapolres, ya kan? Ada mungkin Kapolsek atau banyak lagi lah yang di sana, ya kan? 2024, ya kan? Nah, itu pun kami bubar karena mereka mengiming-imingi ada pertemuan, ya kan, pertemuan. Jadi kita nggak bakalan bubar kalau tidak ada pertemuan. Dan ternyata, ya kan, dalam pertemuan itu kami diiming-imingi seakan-akan ada solusi. Ya, ternyata sampai sekarang pun, ya, apa yang mereka tawarkan tidak terlaksana gitu loh, tidak tercapai, ya kan. Nah, itu jadi dibubarkannya itu karena kami yang membubarkan diri dengan kelegoan dan kedewasaan masyarakat tersempat. Aduh pemirsa, jadi ternyata permasalahan ini sudah lama ya. Tadi saya dari pembicaraan kita ini, dari bapak-bapak ini sebagai masyarakat sini, dikatakan bahwa dari tahun 2005 ya, 2005, berarti 20 tahun pemirsa, tapi permasalahan belum selesai. Nah, kita berharap dari hari ini setelah mereka melakukan pertemuan ada solusi yang terbaik, dan kita juga berharap, termasuk saya juga jauh-jauh datang pengen tahu, karena kan beritanya ini sangat saya jadi exciting gitu, apalagi ada sempat demo tahun lalu 24 hari ya, demo itu luar biasa tuh, rekor. Oke, terima kasih sudah mau menjelaskan mengenai permasalahan yang ada. Semoga permasalahan ini segera kita bisa diselesaikan, Pak, ya. Nah, sebelum kita menutup, mungkin dari Bapak-bapak harapannya apa sih dari Bapak Erwin? Mungkin dari Bapak Erwin harapannya supaya masalah ini selesai. Yang dari Pak Erwin, Pak Jumari, atau Pak Anak, boleh Pak Erwin? Ya, harapan kami selaku masyarakat, yang pertama untuk Bupati yang terpilih yaitu Bapak Toha Rahman, supaya turunlah secepatnya untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena permasalahan ini kalau memang pemerintah memang benar ingin menyelesaikan, nggak mungkin bisa selama ini. Jadi untuk pekerjaan pemerintah selama ini apa? Kalau memang dia pekerjakan, nggak mungkin makan waktu bertahun-tahun, Pak. Jadi intinya kami selaku masyarakat minta supaya benar-benar diurus, jangan asal-asalan. Kalau pemerintah yang terdahulu ya mungkin kalau kita bilang dia bekerja, kayaknya nggak bekerja itu kalau sudah bertahun-tahun. Nah, kepada Pak Prabowo juga selaku presiden terpilih saat ini, kami minta supaya perintahkan pihak-pihak yang terkait untuk benar-benar mengurus permasalahan ini, mulai dari BPN, Disbun, dan Kejaksaan, ataupun juga Bupati selaku yang punya wewenang untuk plasma, yalah Bupati di kabupaten. Itulah harapan kami. Kalau dari saya harapannya cuma sedikit. Yang pasti permasalahan ini supaya cepat selesai. Jadi harapan kami cepat selesai dan perjuangan kami sedikit banyak bisa berhasil. Cuman itu aja. Saya sebagai Ketua RT Muara-Merang RT 012 mengharap kepada pemerintah yang terkait, Pak Bupati yang terpilih ini akan segera menyelesaikan masyarakat Desa Muara-Merang. Jangan sampai mendengar turun ke lapangan, dicek bagaimana mestinya yang terbaik. Nah, itulah harapan kami. Ya, harapan kami ya selaku PH ya kepada Bapak Toha, ya selamat ya Bapak sudah menjadi kepala daerah Bupati. Ya, kami berharap ya pengabdian Bapak ini tidak sia-sia. Ya, saat ini kami membutuhkan Bapak ya untuk ya membantu masyarakat Muara-Merang dan Mangsang
untuk menuntut hak-haknya. Ya, dan tolong ya kepada staf Bapak ya, mungkin di sana ada oknum-oknum yang mencoba mau bermain. Ya, karena apa? Ada dugaan, ya kami menduga di sini ada permainan. Ya, permainan, kenapa kami bilang ada permainan? Karena dari pihak perusahaan sendiri dia tidak ada masalah. Ya kan, mau plasma, mau kompensasi, mau apapun itu dia tidak ada masalah dan siap untuk memberikan dan siap untuk mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi agak aneh jadinya. Jadi bisa kami sebutkan di sini ada oknum konspirasi. Ya, jadi tolong Bapak Toha ya ikut turun tangan, turun gunung. Ya, inspektorat perintahkan untuk ya memeriksa ya semua instansi yang selama ini mengurusi permasalahan ini. Ya, terima kasih. Oke pemirsa, luar biasa hari ini kita mendengar aspirasi rakyat dari di wilayah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ya, kita berharap, saya berharap semoga masalah ini selesai ya. Dan sebelum saya mengakhiri, ada satu kalimat atau ungkapan Latin tentang hukum. Ini mungkin juga membuat kita kuat ya. Fiat justitia et periat mundus, artinya carilah keadilan sampai dunia runtuh. Jadi pemirsa, apapun rencana manusia, tapi kalau keadilan itu dari Tuhan, pasti keadilan itu akan tegakkan di dunia ini. Begitu dari saya. Sekian, terima kasih, dan saya terima kasih ke bapak-bapak semuanya sudah mau datang. Saya juga terima kasih diterima di sini. Biasanya saya ini sekarang saya di luar pulau di Sumatera, luar biasa. Tapi bagi saya ini adalah kita sama-sama berjuang. Semoga aspirasi rakyat di tempat ini bisa dijawab dan segera selesaikan. Masalah ini sudah 20 tahun lebih nih belum selesai. Demikian dari saya dengan Jayanu. Sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih Pak. Oke.